Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas semester 1 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen Bu Ina Sabili Karima M.Com. Kami beranggotakan Aji Nugroho, Eksal Arya Dewi Tama, Muhammad Eras Takila dengan NIM 182 0010 110, Nabil Muhammad Liaul Haq dengan NIM 182 0010 093. Video ini kami buat berisi hal-hal yang mengenai tentang e-commerce, mulai dari ruang lingkup, fitur, kelebihan dan kekurangan, dan lain sebagainya. Di sini kita masuk ke ruang lingkup. Apa sih ruang lingkup? Ruang lingkup adalah sebuah luas subjek yang tercakup. Ruang lingkup ini berkenan dengan batasan-batasan yang dicakup oleh suatu bidang atau kajian. Contoh ruang lingkup misalnya, ruang lingkup sejarah, artinya hal-hal yang tercakup adalah yang berhubungan dengan sejarah. Contohnya, sejarah sebagai peristiwa, yaitu sejarah sebagai peristiwa adalah erat kaitannya dengan hal-hal yang sudah atau peristiwa yang sudah terjadi, misalnya peristiwa G30 SPKI. Lalu sejarah sebagai seni, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah. Lalu kita masuk ke ruang lingkup e-commerce. Nah, yang pertama itu ada business to business atau B2B. Ini merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan dengan rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Dalam B2B ini terdapat karakteristik. Yang pertama itu ada pertukaran informasi yang digunakan antar pebisnis tersebut atas dasar kebutuhan atau kepercayaan. Maksudnya ini kebutuhan adalah kedua pelaku usaha ini saling membutuhkan, di mana penjual ini mempunyai barang tapi tidak punya uang. Lalu pembeli ini punya uang tapi tidak punya barang. Maka penjual ini membutuhkan uang dan pembeli ini membutuhkan barang. Maka terjadilah transaksi atas dasar kepercayaan. Lalu yang kedua ini pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati dan servis sistem yang digunakan antara kedua pembisnis juga menggunakan standar yang sama. Nah, maksudnya ini adalah e-commerce sudah menyiapkan S dan K atau syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi setiap penjual dan pembeli ini ketika menggunakan atau ingin memakai platform e-commerce, maka harus mensetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti pengembalian barang atau pengembalian dana, bahkan bisa juga garansi. Di sini tujuannya untuk sama-sama enak gitu antara pihak e-commerce dengan pelaku usaha, supaya tidak ada yang dirugikan. Lalu salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya. Nah, jadi setiap penjual yang sudah melakukan menjual produknya ke e-commerce, maka datanya ini sudah ada atau sudah tersimpan di platform e-commerce tersebut. Jadi pembeli akan melihat data-data yang sebelumnya yang sudah terjadi, yang sudah ada di platform e-commerce. Lalu sarana yang digunakan adalah EDI, yaitu Electronic Data Interchange. EDI ini adalah sebuah kayak pengiriman data gitu.
pokoknya diartikan sebagai pengiriman data. Manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan bersaing dan juga meningkatkan efisiensi operasional gitu. Intinya EDI ini sangat penting dalam proses penjualan dan pembelian dalam transaksi e-commerce. Lalu model yang umum digunakan adalah peer-to-peer atau ujung ke ujung. Dalam peer-to-peer ini ada sebuah layanan yaitu berbagi dan mencari, sehingga dengan model ini antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Sebagai contoh, jika Anda menjalankan bisnis yang menjual bahan pakaian, maka Anda melakukan penjualan ke pusat-pusat perbelanjaan seperti mall, pasar, atau sebagai hal yang lainnya. Dan bisa juga atau bisnis fashion yang sudah ada atau yang sudah terkenal. Nah, untuk skemanya, di sini penjual akan mengirimkan informasi detail produknya. Di sini kan kita akan mengambil contoh pakaian, ya, bisnis pakaian. Maka ini akan mengirimkan detail pakaiannya, detail produknya. Mungkin itu kelebihan atau kekurangannya. Terus manfaatnya, pokoknya yang untuk menarik minat pembeli lah gitu. Ini penjual akan mengirimkan detail informasi ke e-commerce atau ke internet. Nah, di sini pembeli akan mengakses produk informasi si penjual. Dia akan melihat apakah produk ini cocok untuk dia beli atau enggak. Nah, ketika ia setuju dan jika ia ingin membelinya, maka si pembeli akan mengunjungi mengunjungi tokonya di platform e-commerce dan memesan produknya. Lalu si penjual akan menerima pesanan tersebut, memprosesnya serta mengirimkan produknya ke pembeli. Seperti itu skemanya. Yang kedua ada business to customer atau B2C. Ini merupakan sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Dalam B2C ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu ada informasi disebarkan dengan umum. Lalu yang kedua itu pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Contohnya kita mengambil studi kasus itu e-commerce Shopee. Nah, dalam Shopee ini ada sebuah layanan atau fitur Shopee Pay. Nah, itu tujuannya untuk dapat digunakan secara umum. Intinya semua kalangan bisa menggunakan dan bisa diakses oleh platform media yang lainnya. Kita kan tahu nih Shopee Pay ini bisa digunakan untuk melakukan tagihan, melakukan pembayaran tagihan, melakukan bayar pesanan kita dan lain sebagainya. Tujuannya untuk dapat banyak digunakan oleh banyak orang, sehingga jika Shopee Pay digunakan, maka perusahaan akan untung banyak gitu. Lalu selanjutnya, layanan yang diberikan berdasarkan permintaan. Konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. Misalnya konsumen pengen terdapat layanan seperti flash sale gitu, diskon gede-gedean, maka pihak Shopee
harus mempertimbangkan diskon tersebut, apakah diskon ini menguntungkan bagi kedua belah pihak atau menguntungkan di pihak konsumen saja. Pasti semua perusahaan inginnya kedua belah pihak saling menguntungkan. Lalu yang selanjutnya, pendekatan yang dilakukan adalah client server, di mana konsumen berada pada sisi klien dengan menggunakan web browser untuk mengaksesnya, dan pelaku usaha berada pada sisi server. Nah, di sini konsumen dan penjual dan pembeli ini ketika menggunakan platform Shopee harus melakukan transaksi di dalam aplikasi tersebut. Misalnya kita ingin membeli baju, maka kita harus melakukan pembayaran di aplikasi Shopee sesuai dengan nominal tagihan yang berlaku. Di sini tujuannya itu untuk menjaga privasi atau untuk menjaga keamanan antara kedua belah pihak, antara pihak perusahaan Shopee dengan pihak pelaku usaha atau pelaku bisnis. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada kayak tagihan di luar aplikasi Shopee, misalnya tagihan melalui bank atau virtual account, maka itu di luar tanggung jawab Shopee. Maka Shopee tidak akan bertanggung jawab atau tidak akan mengganti rugi. Kelebihan kita melakukan transaksi di dalam aplikasi Shopee, kita akan mendapatkan pelayanan seperti garansi atau untuk proses tagihan, misalnya ada pengembalian barang atau dana gitu. Kan kita kan tahu nih, kalau kita pakai aplikasi Shopee kan semuanya akan tercatat di dalam database Shopee. Sebagai contoh, sini kan ada penjualan makanan, bisa jasa laundry, bisa ojek sampai salon. Nah, kita kan sini mengambil studi kasus Shopee. Nah, di sini kan perusahaan Shopee. Contohnya kita mengambil contoh Shopee masuk ke company. Nah, di sini Shopee ini kan memberikan pelayanan terbaiknya pada konsumen, kayak tadi flash sale atau Shopee Food atau jasa antar Shopee. Nah, di sini jika konsumen puas, maka konsumen akan melakukan hubungan timbal balik dengan mengirimkan uang atau membayar jasanya dengan memberikan uang pada pihak company. Di sini tujuannya agar kita sama-sama enak, sama-sama saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, ada customer to customer, yang merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Sebagai contoh, ada Shopee atau online shop lainnya. Pada ruang lingkup online shop itu bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti lelang barang. Online shop di sini dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang detail produk, harga, kualitas, baik pelayanannya,
Dan konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar satu produk, sehingga jika ada ketidakpuasan pada produk tertentu, maka akan dengan cepat tersebar luas melalui komunitas tersebut. Yang keempat, ada customer to business, yang merupakan individu menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individual yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Sebagai contoh, ada freelance.com, istock.com, istockfoto.com, dan freefic.com, di mana para desainer dan freelancer itu mempromosikan jasanya kepada perusahaan yang membutuhkan dengan jobs desk tertentu yang dikuasai oleh para freelance dan desainer. Yang kelima, ada business to administration. Pada model bisnis ini, jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antar perusahaan, administrasi, dan administrasi publik. Sebagai contoh, ada pajak.go.id. Namun, jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fisikal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum, register, dan lainnya. Namun, jenis e-commerce ini telah meningkat dalam belakangan tahun ini. Karena dengan investasi yang dibuat melalui e-government atau pihak pemerintah. Kali ini saya akan menganalisa fitur-fitur masing-masing dari e-commerce. Yang pertama, Tokopedia. Tokopedia memiliki fitur Gold Merchants, Gold Bid yang muncul di halaman toko dan produk yang menarik perhatian calon pembeli. Ada top ads yang pastinya akan sangat membantu kamu untuk promosi, statistik toko untuk memantau performa tokomu, dan satu slot admin toko gratis, di mana kita bisa ada lebih dari satu admin di dalam toko tersebut. Nah, semua itu bisa langsung kamu rasakan dengan berlangganan Goldman. Di sini kita garis bawahi, ini kita harus berlangganan Goldman. Yang kedua, ada fitur free returns. Fitur ini memungkinkan pembeli untuk mereturn produk secara gratis jika tidak sesuai atau tidak cocok dengan catatan produk atau detail produk. Masih dalam catatan masih dalam produk kondisi layak dijual. Saya akan menganalisa fitur dari masing-masing e-commerce. Yang pertama, Tokopedia. Tokopedia memiliki fitur Gold Merchants, Gold Big yang muncul di halaman toko dan produk yang akan menarik perhatian para calon pembeli. Top ads yang pastinya akan sangat membantu untuk promosi, statistik toko untuk memantau performance, dan satu slot admin toko yang bisa digunakan untuk menambah admin toko. Namun, semua ini perlu digarisbawahi karena ini bisa dirasakan dengan berlangganan Gold Merchants dan tidak gratis. Yang kedua, ada Free Returns. Fitur ini memungkinkan pembeli untuk mereturn produk secara gratis jika tidak sesuai atau tidak cocok dengan catatan produk masih di dalam kondisi layak jual atau tidak rusak. Dengan memfasilitasi produkmu dengan free returns ini, tentunya tokomu akan lebih terpercaya dan lebih berkualitas untuk di mata calon pembeli. Penjual yang ingin menggunakan fitur ini tidak akan dikenakan biaya sama sekali sampai waktu yang ditentukan. Nah, di sini juga harus kita garis bawahi, waktu yang ditentukan bisa jadi hanya sebulan, setahun, atau bahkan seminggu. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Exalaria Ditama, NIM 41820010102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa fitur masing-masing e-commerce. Yang pertama, Tokopedia, yang poin 1, poin 2 sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang saya menjelaskan poin nomor 3. Nomor 3 itu stok manajemen. Fitur ini memudahkanmu melihat sisa stok produk yang ada di toko, sehingga kamu tidak perlu repot menghitung sisa produk setiap pesanan yang masuk. Dan yang paling penting, fitur ini meminimalisir cancel rate di tokomu karena stok produk yang akan habis akan otomatis ke stok kosong sehingga tidak akan dipesan pembeli. Yang poin keempat itu ada Mitra Toppers. Mitra Toppers adalah program kerjasama Tokopedia dengan mitra penyedia pinjaman yang jadi fitur ini menyediakan pinjaman
yang lebih mudah pinjaman modal untuk buka usaha. Tokopedia juga bekerja sama dengan beberapa mitra penyedia pinjaman yang kamu bisa pilih seperti BRI, UOB, Amarbank, DBS, Bank Sampurna, Taralit, hingga Modalku. Modal yang kamu dapatkan bisa untuk memenuhi berbagai kebutuhan bisnis online, mulai dari menambahkan stok produk dan varian produk, menambahkan tenaga pekerjaan, sampai mendaftarkan merek dagang. Yang kelima itu ada pre-order. Dengan menggunakan fitur pre-order, kamu bisa mendapatkan waktu tambahan untuk memproses pesanan sampai 30 hari. Jadi pre-order ini jika kamu kehabisan stok barang, kamu bisa pre-order menggunakan fitur yang ada di Tokopedia ini. Yang keenam itu ada Stockpad. Fitur ini bisa mengupload produk langsung ke Instagram. Tidak cuma satu atau dua produk saja, bahkan bisa mengupload hingga 20 foto produk sekaligus. Jadi fitur ini bisa membantumu lebih cepat dalam mengupload foto produkmu. Yang ketujuh itu ada user management. Kamu bisa menambah orang maksimal 10 orang untuk membantu mengelola tokomu di Tokopedia. Tambahan admin dibagi menjadi 3, antara lain admin toko, admin transaksi, dan admin pesan. Nah, yang slide ke-9 ini fitur terbaik di Shopee. Di Shopee itu fitur terbaiknya gratis ongkir. Fiturnya yang dimiliki oleh Shopee adalah fitur yang bernama gratis ongkir. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Shopee adalah program gratis ongkirnya yang memudahkan penjual membeli dan pembeli di Shopee. Jadi gratis ongkir ini bisa menghemat uang atau barang yang kita beli. Yang poin yang kedua itu ada cash on delivery. Jadi bagi kalian yang malas transfer ke bank atau ke mana gitu bayarnya, kalian bisa pilih fitur cash on delivery atau COD. Jadi barang datang kita bayar. Yang poin ketiga itu ada cashback dan voucher. Fitur ketiga yang dimiliki Shopee semakin memanjakan pengguna adalah fitur cashback dan voucher, memberikan potongan saat pembelian. Cashback di Shopee ada dua jenis, yaitu dalam bentuk Shopee Pay atau dalam bentuk Shopee Coin. Dua-duanya bisa digunakan untuk pemotongan belanja selanjutnya. Untuk mendapatkan fitur ini, dilakukan klaim voucher pada saat penawaran. Bisa checkout penggunaan memasukkan voucher tersebut sebelum menyetujui pembayarannya. Bukan. Nah, yang poin keempat ini ada Shopee Coin dan Shopee Pay. Fitur selanjutnya yang dimiliki Shopee adalah Shopee Coin dan Shopee Pay. Shopee Coin sering digunakan berbagai reward pada saat mendapatkan voucher cashback atau bermain Shopee game. Sedangkan Shopee Pay merupakan uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee, sama seperti uang yang ada di rekening. Shopee Pay bisa digunakan untuk berbagai transaksi. Shopee Pay bisa juga digunakan dikirim dari rekening ke rekening. Shopee Pay juga bisa untuk membayar listrik, membayar tagihan. Sekarang fitur-fitur Shopee sudah paling canggih, jadi lebih gampang gitu bayar di Shopee. Yang ke poin kelima itu ada Shopee Game. Fitur kelima ini yang dimiliki oleh Shopee selanjutnya adalah Shopee Game. Fitur ini hadir sebelum lama ini dan yang menjadikan pengguna makin betah di Shopee. Ada berbagai jenis game yang bisa dimainkan di Shopee, mulai dari goyang Shopee, Shopee Potong, Shopee Goyang, dari Shopee Poli, Shopee Tanam, Shopee Candy, Shopee Lempar, dan yang terbaru adalah Shopee Candy dan Shopee Link. Ada banyak reward yang diberikan game ini, mulai dari koin Shopee, berbagai voucher, sampai hadiah menarik seperti smartphone bagi pengguna yang mencapai target ditentukan Shopee. Fitur yang keenam ini fitur My Campaign Shopee. Fitur ini meningkatkan profit dari produk penjual menjangkau pembeli. Fitur ini juga menciptakan peluang dagang, tapi untuk mendaftarkan diri harus melalui seleksi terlebih dahulu. Yang keenam ada Shopee My Discount Promotion. Berikut ini adalah
Cara untuk penjual kompetitif platform Shopee. Fitur My Discount Promotion merupakan serangkaian tools untuk memberikan diskon untuk jangka waktu tertentu di suatu produk atau beberapa produk secara bersamaan. Yang selanjutnya saya Nabil Muhammad Dileul Haq ingin menjelaskan analisa kelebihan dan kekurangan masing-masing e-commerce. E-commerce yang pertama adalah Tokopedia. Kelebihan belanja di Tokopedia. Penampilan website adalah yang paling utama dengan dominasi warna hijau yang terkesan segar dan simple. Penampilan pada website sangatlah penting untuk menarik pelanggan dan customer agar lebih tertarik berbelanja di website tersebut. Yang selanjutnya transfer saldo ke rekening sangat cepat, rata-rata 2-3 jam, maksimal 4 jam. Maksud dari transfer saldo ke rekening ini adalah ketika kita menjadi seller atau penjual, maka ketika kita mendapatkan saldo dari customer hasil penjualan kita, nah saldo tersebut bisa ditarik ke rekening kita dari website Tokopedia ini. Maksimal penarikan tersebut ialah 2-3 jam, maksimal 4 jam sudah sampai ke rekening kita. Yang ketiga, loading website cukup ringan, terutama di bagian halaman toko dan produk yang sangat minimalis tapi informatif. Yang selanjutnya adalah bagian penambahan daftar produk juga sangat jelas, pilihan kategori lebih bervariasi dan fitur-fitur harga grosir. Dalam bagian ini, untuk memudahkan customer saat membeli produk-produk kita dan juga ditambahkan dengan fitur harga grosir yang mana akan lebih mempercayai customer untuk membeli produk-produk kita di Tokopedia ini. Dan yang terakhir, fitur pre-order untuk produk yang butuh pemrosesan lebih lama, misalnya barang impor. Untuk pre-order ini, ketika pembeli membeli produk ke toko kita ialah untuk mencakup waktu yang sangat lama, maka diadakannya fitur pre-order ini agar customer tahu kalau barang ini mesti nunggu pemesanannya atau nunggu pemesanan dari customer lain baru dibeli, misalnya barang impor. Ketika kita beli barang impor, maka itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk jangkauan dari, misalnya kita impor dari Cina. Nah, dari Cina ke Indonesia sangatlah lama dan membutuhkan waktu yang lama. Maka itu diadakan fitur pre-order agar customer lebih percaya kepada toko kita. Dan yang selanjutnya, kekurangan belanja di Tokopedia. Baik itu website maupun aplikasinya sering error, mulai dari notifikasi nyangkut, notifikasi telat, hingga lemot. Dan selanjutnya maintenance. Dan di dua pengertian ini sering terjadi, dan maka Tokopedia peningkatannya mulai turun dibandingkan dengan e-commerce yang lainnya karena sering terjadinya error dan maintenance pada website tersebut. Maka customer akan berpindah ke e-commerce lain. Yang selanjutnya, setelah maintenance walaupun hanya beberapa jam, tapi problemnya menyusul hingga 1-2 hari, mulai dari foto yang hilang, lemot, dan ketidaksesuaian data toko. Pada maintenance ini sangat dirugikan bagi penjual atau seller. Maka dia ketika ada maintenance akan mengupload produk-produk dia tersebut lagi. Karena pada maintenance bisa jadi produk-produk yang sudah dia upload akan hilang karena maintenance tersebut. Dan selanjutnya, tidak tersedia pilihan untuk memblacklist pembeli. Nah, pada fitur ini penjual tidak bisa memblacklist pembeli yang ricuh atau yang spam. Banyak pembeli di website e-commerce yang hanya untuk mencari sensasi atau bala atau spam. Maka itu sangat mengganggu untuk penjual dan performa toko. Yang selanjutnya, terkadang bisa direpotkan oleh pembeli yang merupakan dropshipper.
Oke, yang selanjutnya adalah analisa kelebihan dan kekurangan pada e-commerce Shopee. Kelebihan belanja di Shopee memiliki aplikasi yang mudah digunakan. Shopee lebih mudah digunakan dibanding e-commerce sebelumnya, yaitu Tokopedia. Karena Shopee memiliki fitur-fitur yang mempermudahkan customer untuk membeli produk atau menjual produk. Selanjutnya, di Shopee sendiri sudah menyediakan beberapa cara pembayaran beserta langkah-langkahnya. Pengguna bisa melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit, transfer bank, Indomart, Alfamart, ShopeePay, Shopee Later, One Click, Kredivo, cicilan kartu kredit, cash on delivery atau COD. Tidak tersedia pilihan untuk member list pembeli. Pada bagian ini, customer sangatlah lebih percaya, apalagi ketika kita memakai payment COD, cash on delivery. Ketika customer membeli produk dan produk tersebut dikirim oleh kurir, maka customer tersebut akan membayar langsung atau membayar muka pada kurir tersebut, maka customer akan lebih percaya untuk membeli produk di e-commerce Shopee. Selanjutnya, Shopee memang tidak pelit dalam memberikan promo kepada pembeli. Banyak promo yang disediakan mulai dari cashback, diskon, hingga gratis ongkir. Shopee banyak memiliki fitur-fitur seperti gratis ongkir, dan juga dia memiliki harga grosir, cashback, dan memiliki voucher-voucher gratis ongkir dan lain sebagainya. Ada berbagai fitur menarik yang disediakan oleh Shopee, salah satunya dropship. Dropship adalah sebuah metode penjualan barang milik orang lain. Dalam metode ini, kita bisa menjadi dropship, apalagi kita yang ingin membuka bisnis pemula yang tidak tahu harus memulai dari mana atau tidak mempunyai modal, maka kita bisa melakukan dropship ini. Nah, selanjutnya, harga barang di Shopee relatif lebih murah dibanding tempat lain. Nah, ini sangatlah benar. Shopee, misalnya sebagai contoh, harga baju di Shopee 20.000. Nah, di e-commerce lain seperti Tokopedia itu bahkan lebih mahal. Di Shopee tersebut bisa menyediakan harga-harga yang murah, bahkan lebih murah dari yang 20.000 tadi untuk toko-toko yang lain. Dan selanjutnya, bagi-bagi hadiah di Shopee seperti event yang belum lama-lama ini. Nah, oleh sebab itu, kelebihan dari Shopee tersebut ialah sering mengasih event-event seperti 44, event-event bulan-bulan tertentu yang customer akan merasakan puas dengan berbelanja di Shopee dan harga yang lebih murah. Kekurangan belanja di Shopee: customer service lambat membalas. Customer service tersebut, ketika kita ada masalah dalam penjualan atau pembelian pada Shopee, ketika ingin melapor ke customer service, maka customer service tersebut meresponnya sangat lama atau banyak pertanyaan yang tidak sesuai dengan masalah kita. Yang selanjutnya, promo gratis ongkir tidak bisa dikatakan bisa dinikmati oleh siapapun. Selain itu, keterbatasan promo gratis ongkir sering dikeluhkan oleh pembeli. Terkadang saat membeli sesuatu dan ingin menggunakan promo ini, justru tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya, sering menemui penjual yang kurang baik ataupun seller nakal. Nah, yang maksud ini adalah seller-seller atau pembeli-pembeli yang nakal atau spam. Dia tidak membeli atau menjual produk, tetapi dia menjatuhkan toko-toko yang menjual produk. Bahkan Oke, sampai di sini presentasi kelompok kami untuk tema analisa e-commerce yang ada di Indonesia dari contoh dua e-commerce, yaitu Tokopedia dan Shopee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.